Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan pada hari terakhir, hari kelima. Kami boleh mengikuti sil dengan bersukacita, dan saat ini juga kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati kami boleh terbuka untuk menerima firman Tuhan, dan firman itu jadi di dalam kehidupan kami. Ketika Tuhan Yesus mengetuk pintu hati kami mau membukakannya supaya Tuhan boleh masuk. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari terakhir kita akan pulang sebentar lagi ke rumah kita. Kebersamaan kita di sini akan selesai hari ini. Nanti nggak tidur malam lagi di sini. Ya. Nah, sekarang sebelum kita akhiri ceritanya, kita makan di sini tiap hari 3 kali 1 hari ya. Enak nggak makanannya? Enak. Nah, tahu siapa yang masak itu? Siapa? Nah, Miss Rani. Sekarang kita ucapkan terima kasih Miss Rani dan tim. Ya, ada timnya. Timnya nggak usah disebut ya di belakang. Terima kasih untuk Miss Rani dan tim. 2, 3, ya. Terima kasih untuk Miss Rani dan tim. Udah dijawab Miss Rani, dia nunggu timnya ya, tunggu sabar. Timnya ikut menjawab yang di belakang ya, sekali lagi. Bilang terima kasih. 1, 2, 3 ya. Terima kasih Miss Rani dan tim. Oke, tepuk tangan. Ya, kita bersyukur ya, miss-missnya mau masak untuk kita. Walaupun dia capek, tapi kita bisa makan enak. Gak ada yang sakit perut kan. Semuanya makan kenyang. Sakit pun karena kekenyangan, ya kan. Ada yang sakit kekenyangan, makanya kamar mandi. Ya Andrew ya, bukan karena sakit apa dia, karena menunya gak bagus. Bukan, tapi karena sudah kekenyangan. Ya, jadi kita bersyukur kepada Tuhan ya, 5 hari kita sehat, makan kenyang, dan menunya juga enak-enak semua. Semuanya enak, gak ada yang pedes ya, manis-manis. Baik, kalau menunya itu enak, membuat kita sehat atau sakit? Nah, nanti minumnya ya. Sekarang firman gak boleh minum. Gak ada minum, gak ada kamar mandi. Kalau firman Tuhan cukup duduk dengar. Tidak ada yang jalan-jalan. Tidak ada minum, tidak ada kamar mandi, tidak ada jalan-jalan, dan tidak ada buka suara. Hanya dengar firman. Ya, jadi firman Tuhan kali ini adalah Yohanes 10 ayat 9, semua buka Alkitabnya. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 9. 10 ayat 9. Sudah dapat? Cepat dibuka, cepat. Yohanes 10 ayat 9, cepat dibuka Alkitabnya, kita akan baca bersama-sama. Bukanya di tempat duduk. Mikael, bukanya di tempat duduk. Sudah dapat semua? Yang sudah dapat angkat tangan? Ya, yang belum cepat. Yohanes 10 ayat 9. Harus cepat dapat. Sudah. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3, ya. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Nah, kita kalau kemana-mana ada rumah, ya, ada kamar mandi, ada Indomaret, kemanapun kita harus masuk melalui pintu. Kalau tidak ada pintu, gak bisa masuk. Jadi kalau begitu, kalau kita juga mau masuk ke surga, harus ada pintunya. Kalau tidak lewat pintu, kita gak akan bisa sampai. Mau masuk ke gereja, ada pintunya.
Mau masuk ke rumah kita, ada pintunya. Mau masuk kamar mandi, ada pintunya. Tuhan Yesus mau masuk ke hati kita, ada pintunya. Ya, jadi di sini pintu itu nggak perlu dicari-cari. Nggak perlu kita cari-cari, mana pintunya ya? Aku kok nggak nampak. Kau nampak pintunya mana? Nggak gitu. Tapi di sini ditunjukkan pintunya ya. Dia bilang apa tadi? Akulah pintu. Siapa yang berbicara ini akulah pintu? Iya. Akulah pintu. Enggak dibilang Tuhan Yesus, sana cari pintu ya. Sebagian ke sana, sebagian ke sini. Cari kalian. Enggak gitu dia, tapi dia malah bilang aku pintunya. Enggak susah kamu. Enggak perlu cari sana, enggak perlu cari sini. Aku. Mau selamat, aku pintunya. Mau ke surga, aku pintunya. Enggak susah. Jadi kalau mau masuk ke surga, melalui pintu yang masuk dapat. Gak perlu kita capek mencarinya. Kemana aku cari surga tadi ya? Kemana aku mencari selamat ya? Gak perlu capek-capek. Karena Tuhan Yesus sudah bilang kepada kita, akulah, aku pintu. Jadi biasanya kalau pintu itu ya, harus dibuka, masuk, dapat. Buka pintunya, kalau mau kamar mandi, buka pintu kamar mandi, masuk, dapat air dan gayung. Karena mau buang air kecil. Kalau kita juga buka pintu, masuk, ya, akulah pintu. Apa yang kita dapat kalau kita masuk di sini? Barang siapa masuk melalui aku, ya kan? Apa yang didapat? Ia akan selamat. Iya, berarti dapat selamat. Melalui pintu yang disediakan kita masuk, kita mendapat keselamatan. Selamat maksudnya itu selamat apa ya, Bu? Selamat jiwa. Bukan selamat tubuh. Jatuh tadi dia, untung dia selamat. Bukan. Tapi selamat dimaksud di sini adalah jiwa kita tidak akan binasa, tidak masuk neraka. Itu yang dimaksud dengan selamat. Dan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Ada tiga yang kita dapat. Selamat jiwa kita, keluar masuk kita dilindungi Tuhan, maka sekolah kita dilindunginya, pulang kita dilindunginya, tidur kita dilindunginya. Itu artinya keluar masuk kita dilindungi Tuhan. Dan ada padang rumput ini makanan domba biasanya ya. Ini maksudnya adalah Tuhan menyediakan makanan bagi kita. Kalau kita mau makan lalu nggak ada beras, mau makan apa? Misrahnya mau masak, berasnya gak ada. Anak sil, hari ini kita puasa ya, berasnya gak ada gitu kan. Ini karena ada disediakan Tuhan, maka bisa dia masak. Ada beras dari mana? Dijadikan Tuhan. Dibuat padi, lalu ditumbuk padinya jadi beras, dimasak berasnya jadi nasi, maka kita makan nasi. Kalau begitu setiap hari ketika kita makan 3 kali 1 hari, yang sediakan itu adalah Tuhan. Ya. Akulah pintu. Jadi kalian mau ikut sil ini, mau masuk surga, mau selamat jiwa, atau mau makan kenyang? Mau main-main, mau dapat teman, mau kenyang perut? Mau apa yang kalian cari di sil ini? Mau selamat jiwanya, atau kenyang perutnya, atau dapat temannya? Selamat jiwanya ya. Ini yang kita perlukan, selamat jiwa. Ia akan selamat. Dapat teman, nanti kalau mati pisah. Kenyang perutnya mati tinggal ya. Siapapun kita ini makan nanti mati juga. Belum habis berasnya dia sudah mati. Iya, berasnya banyak dikumpulkannya kan mati.
Katanya, berasnya tinggal. Tapi kalau jiwanya selamat, mati pun dia ke surga. Disambut oleh malaikat. Hai anakku, mari silakan masuk. Jadi waktu kita disambut senang sekali kita. Senang sekali. Karena nggak ada yang tahu kapan dia mati. Apakah waktu kecil, apakah besar, apakah tua ya. Nggak tahu. Makanya perlu dipersiapkan selamat jiwa kita. Ini pintu tadi ya. Akulah pintu. Kan ini Yesus pintu tadi ya. Akulah pintu. Kalau mau masuk ke sorga, hanya dia pintunya. Kalau nggak melalui pintu ini berarti ke neraka. Hanya dua. Satu pintu ke sorga, satu ke neraka. Jadi ini rame-rame dia ke sana ya. Oh, ini dadah katanya. Bah, aku pulang ya, udah selesai sil, gitu ya. Dah, nggak jadi aku masuk pintu sempit katanya. Ya, dadah dia tengok. Teman-temannya masuk pintu sempit, dia dadah. Dah, aku pintu lebar aja lah. Masih enak kurasa mencuri ini. Kalau nggak mencuri nanti nggak ada jajanku. Masih enak kali kurasa bohong-bohong ini. Makanya sering ku bohongi mamaku. Iya, enak. Jadi aku sini aja lah ya. Kalian aja situ, bye. Siapa kira-kira ini nih? Siapa kira-kira yang begini ini tangannya ini? Bye. Pulang sil, hore, nggak dilarang-larang lagi sama Miss Sarah. Hore, katanya ya. Nggak dimarahin Miss Sarah lagi aku, nggak disuruh habiskan nasiku, suka-sukaku, gitu ya. Kalau di rumah kan suka-suka kita ya, nggak habis buang beras, nasinya banyak-banyak, buang sayurnya nggak suka, buang ikannya gitu kan. Disil, marah Miss Sarah, ya kan Grace? Marah dia. Di rumah mana pernah dimarahi ya kan Grace? Suka-suka. Kalau sil nggak boleh suka-suka, maka pulang sil dia senang. Senang karena nggak dilarang-larang lagi gitu ya. Bukan senang karena masuk pintu yang sempit. Kalian di mana kira-kira ini? Kalian ada yang sudah di sini? Ada yang sudah masuk pintu yang sempit? Coba angkat tangannya. Ada. Selama 5 hari nggak ada yang masuk. Hari pertama kita buka, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Kan itu hari pertama kan? Masa sampai hari kelima nggak masuk-masuk? Katanya kemarin tekad mau masuk, tapi sampai hari kelima nggak ada yang masuk. Nggak ada yang mau masuk. Siapa yang mau masuk pintu yang sesak, angkat tangannya. Siapa yang mau masuk melalui pintu yang sesak? Ya, semua mau masuk ya. Siapa pintunya untuk masuk? Tuhan Yesus ya. Nah, kalau siapa? Mikael, kau gambar yang mana kau ini? Yang mana gambarmu? Yang sini? Atau yang sudah dekat sini? Yang manakah gambarmu? Cak, tunjuk sini dulu. Kau yang tahu gambarmu kan? Ya. Pijit yang ini. Tunjukkan. Ya. Oh, itu kau. Iya. Bagus, tepuk tangan tuh Mikael. Rupanya dia nggak mau ke sana ya. Dia mau masuk. Tapi masih mikir dia. Masuk enggak ini? Aku mau masuk. Tapi enak pula kurasa nakal. Enak pula mengganggu teman. Aduh, nanti kalau masuk nggak bisa lagi ganggu-ganggu gitu ya. Jadi mikir-mikir Mikael. Tapi bagus dia tahu dia di mana ya. Baik. Kalau Cia, coba sini. Cia kira-kira di mana gambarnya? Yang ini pijit dia nak, yang di atas. Ini, ya, di Cia masih di sini ya, di belakang Mikael dia. Oke, tepuk tangan tuh. Kalau Cita, silakan Cita. Cita yang mana nak? Yang ini ya, di atas.
Oke, tepuk tangan untuk Cita. Dia sama dengan Mikael ya. Kalau Jordan, silakan. Jordan yang mana nak? Ini yang pijit ya, yang di atas. Oke, tepuk tangan untuk Jordan. Ya, ini artinya dia ke sana, lihat sini gitu ya. Mikir-mikir dia. Baik. Juan, silakan Juan, maju ke depan. Yang di sini dipijit ya, yang paling atas. Oke, tepuk tangan Juan. Juan juga sudah mau masuk. Ya, sudah dekat sekali dia dengan pintu ya. Baik. Si Andrew. Ini ya, yang ini ya. Oke, tepuk tangan untuk Andrew. Andrew pun mau masuk. Johannes. Yang paling atas ya, dipijit. Oke, yang baju putih, tepuk tangan. Ya, dia masih di sini dia memantau dia ya. Dipantau mana ini kanan atau kiri gitu ya. Baik. Pani, silakan maju ke depan. Paling atas. Tekan. Masih jauh si Pani ya. Di belakang ketinggalan dia ini dia Pani. Dia jalannya pelan-pelan, yang penting sampai gitu ya. Pelan-pelan aja, yang penting nanti sampai masuk pintu yang sesak itu. Deo, silakan Deo. Deo yang mana? Yang ini pijit ya, yang paling atas. Dia ke situ. Sini. Kenapa? Itu tahu apa itu? Ini api neraka. Tahu? Iya, mau situ, enggak kan? Yang bener lah. Iya, salah ini dia, salah lihat dia ya. Ini yang sudah mati, yang udah masuk neraka ini ya. Nggak bisa lagi bertobat kalau itu. Ya. Deo kan masih mau masuk pintu yang sempit ya. Reni. Masing-masing ngelihat dirinya, aku yang mana lainnya gitu. Yang paling atas. Pijit. Tekan. Oh iya, udah di depan Reni ya. Tepuk tangan tuh Reni. Berarti sudah dekat-dekat semua anak sil ini ya, udah mau masuk dia. Tapi masih ada di pikir-pikirnya. Nanti kita lihat apa sedang di pikirannya ya. Oke, silakan Maria. Maria maju ke depan. Yang paling atas ditekan. Maria masih di belakang dia. Dia mau sama-sama dengan Pani. Dia mau sama-sama sama Pani ya. Pani sama aja kita di belakang aja gitu ya, pelan-pelan aja. Oke, silakan Christine. Paling atas ditekan. Oke, Christine di depan ya, hampir masuk. Egin. Paling atas ditekan. Ya, Egin juga sama dengan Christine ya, udah dekat pintu yang sempit. Marco, silakan maju nak. Marco yang mana ini? Ini ya, yang paling atas ya. Yang paling atas. Nah.
Yang mana kau? Sini. Itu kau? Ya, sini. Marco ini katanya. Dia masih ngelihat-lihat pintu sempit itu ya. Ya Marco ya? Oke. Baik. Banyak yang belum ya. Anugerah. Silakan maju ke depan. Yang sini. Kalau yang sini syukur puji Tuhan. Tadi kan belum ada katanya yang masuk ya. Masih di luar semua. Yang paling atas. Ya, anugerah juga masih di luar ya. Tapi sudah dekat pintu mau masuk dia. Nanti direnungkan supaya ketika mendengar suara bisa Bram, silakan maju. Ini ya. Ya. Yang di atas. Yang mana kau? Oh ya, tepuk tangan tuh Bram. Ya, Bram juga mau masuk pintu yang sempit. Siapa yang belum dipanggil? Kereta silakan. Siap-siap Rain. Siap-siap Michelle. Oke, Reta juga sudah di depan pintu. Rain. Siap-siap Tian. Tian juga belum. Yang ini. Oke, Rain juga di depan. Tian, silakan. Siap-siap Michelle ya. Yang paling atas. Ya, Tian dia masih jauh ya. Udah masih di sini dia. Mukanya pun belum ke sana. Ya, Tian. Masih milih-milih gitu ya. Silakan Michelle. Moses siap-siap. Paling atas. Oke, Michelle di ini ya, udah mulai dekat. Moses. Siapa? Grace. Grace siap-siap ya. Moses dulu. Baru siap-siap Grace, siap-siap Yopela. Paling atas. Oke. Oke, Moses mau masuk. Bagus ya. Oke, tepuk tangan untuk Moses. Grace dia malu dia. Yopela. Nah, sama-sama malu mereka. Sudah semua ya? Juan tadi sudah? Sudah. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Berarti kita selama masih ini paling dekat ya. Ini paling dekat perjalanan imannya. Masih mikir-mikir. Mungkin gini. Kenapa dia pikir masuk enggak? Udah nampak pintunya, udah tahu kalau masuk selamat. Tapi kenapa masih mikir-mikir? Karena mungkin gini dalam hati kalian kan. Kayaknya seperti itu. Nanti kalau aku terima Yesus, tapi nanti hidupku nggak berubah gimana? Ada yang kayak gitu? Nanti ku terima Yesus tapi masih ada dosaku, gimana nanti gitu? Ada? Ada yang berpikir begitu? Nggak ada. Berarti nggak ada seperti itu. Apa yang membuat kalian belum masuk? Sedangkan pintunya sudah nampak, sudah jelas bahwa Yesus itu pintu dan kalau masuk selamat. Ya, akulah pintu, Yesuslah pintu. Siapa yang masuk, ini sudah masuk, dia selamat. Ini paling depan. Ini anak-anak loh. Berarti anak-anak pun bisa masuk pintu. Bukan hanya mis-mis yang bisa. Kalian pun bisa. Anak-anak juga bisa masuk melalui pintu yang sesat. Melalui Yesus, lalu dia akan diselamatkan.
Ini Yesus mau masuk ke dalam pintu hati dengan cara mengetuk. Kan itu lagu kalian tadi ya. Tok 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 tok. Yesus mengetok pintu. Nah, berarti bagaimana dan dengan apa Yesus mengetuk pintu? Kemarin sudah Ibu jelaskan ya. Bagaimana cara Yesus mengetuk pintu? Kalau pintu rumah kan ada suaranya gini kan. Siapa di rumah? Ya, betul. Ada orang? Ya, betul. Ada orang? Ya, betul. Nggak dibuka-buka. Bisakah masuk tamunya? Nggak bisa. Jadi sekarang waktu kita dengar Tuhan Yesus mengetuk, lihat, lihat, mengetuk pintu. Siapa? Siapa? Mendengarkan suaranya. Lelaki, hai anak-anak perempuan, siapa bukakan pintu, Yesus segera masuk. Itu kan sudah suaranya kan. Wahyu 3 ayat 20. Ya, coba baca semua. Wahyu 3 ayat 20. 2-3 ya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Ini ada di sini kok. Ngapain bingung-bingung? Ini ada nih. Lihat aku berdiri muka pintu dan sudah dihafal. Siapa yang mengatakan lihat aku berdiri? Ngapain dia berdiri di pintu hati kalian? Mengetuk kan? Waktu Aneti di rumah orang ngetok-ngetok. Bu, Pak, tolong, aku lagi sakit ini. Tolong buka pintunya. Ada nggak yang buka? Nggak ada. Gimana perasaan Aneti? Sakit, sedih dia. Aduh, lama kali aku nunggu di sini nggak ada orang. Tolong, tolong, buka pintu. Tolong. Coba kalau di tengah hutan kita nggak ada siapa-siapa, lalu ada hujan dan ada rumah, kita mau berteduh, kita ketok-ketok, nggak dibuka-buka, pasti kita sedih sekali. Ya, dobrak, nggak bisa. Rumahnya dikunci, mana bisa kita dobrak. Nah sekarang gini, Tuhan datang mengetuk melalui firman ini ya. Lihat, lihat, perhatikan. Kan itu maksudnya ya. Lihat, perhatikan. Aku loh, aku berdiri. Kok kamu nggak lihat? Aku sudah berdiri di depan pintu hatimu. Aku sudah ketuk. Tapi kenapa kamu nggak buka-buka? Kau bilang kau mau mendapat selamat. Kau bilang mau ke surga. Tapi aku pintunya. Kenapa kamu nggak buka hatimu? Kalau kamu dengar suaraku yang mengetuk pintu hatimu, kalau kamu dengar, lalu kamu buka, ini buka pintu hati maksudnya ya. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Aku masuk. Itu janjinya. Berarti dari kita hanya buka. Kalau kita sudah dengar suaranya berbicara kepada kita, lalu kita buka hati, kita sambut Yesus, dia janjikan, aku masuk. Kalau Yesus berjanji biasanya bohong atau benar? Kalian ragu atau percaya? Kalau percaya, diterima atau ditolak? Berarti kenapa belum diterima? Berarti kan ragu namanya kan? Mengapa tidak dibuka pintu hatinya? Padahal Yesus sudah berdiri. Lihat. Hei, lihat. Aku sedang berdiri di depan pintu hati kalian. Dan aku sudah lama ketuk-ketuk. Udah lama kalian sekolah minggu. Udah lama kalian Bible study. Udah lama kalian seal, itu semua ketukanku.
Firman Tuhan yang kalian hafal-hafal itu, melalui itu aku ketuk pintu hati kalian. Dengar nggak kalian? Dengar? Dengar suara Yesus mengetuk melalui apa? Firman-Nya. Coba Reta, apa salah satu firman-Nya yang kamu dengar? Kuat. Wahyu 3 ayat 20 ini. Berarti kan Tuhan Yesus sedang mengetuk pintu hatimu kan? Sudah kau dengar suaranya? Sudah? Sudah kau buka hatimu? Kenapa? Kenapa nggak buka? Udah dengar. Kecuali kalau nggak dengar. Coba kalau mama kita datang dari pajak, dia pulang. Reta, buka pintu. Reta, apakah kita nggak segera buka? Kita dengar. Kecuali nggak dengar ya, kita lagi tidur nyenyak. Ya nggak dengar, jadi nggak buka pintu. Tapi kalau kita, Reta, diam, kan langsung kita buka. Sekarang kalau Tuhan Yesus katakan, lihat, aku sedang berdiri di depan pintu hatimu dan mengetuk. Melalui firman-Nya dia ketuk. Berarti firman Tuhan sudah berapa kalian hafal? Itulah ketukannya. Bukan seperti ketukan rumah. Suaranya begini ya. Tapi ketukan Tuhan Yesus itu melalui firman-Nya. Firman Tuhan dari Matius 7 ayat 13. Coba semua ucapkan. Masuklah, karena lebarlah pintu yang jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang melaluinya. Itu siapa yang suruh itu? Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Itu perintah Tuhan atau perintah misnya? Iya. Jadi sudah dengar kalian suara Tuhan? Masuklah katanya. Masuklah. Aku sedang berdiri. Aku sedang mengetuk. Bukalah. Kalau memang kamu dengar, buka. Ngapain lama-lama tutup pintu hati kita? Kalau kita tutup terus pintu hati kita, siapa di dalam? Kalau enggak kita buka supaya Yesus masuk, siapa di dalam, Megin? Setan. Makanya dibuatnya kalian lasak kali. Kenapa kalian lasak kali? Udah pun dilarang. Jangan lari-lari. Jangan lasak. Jangan ribut. Itu karena belum dibuka hati waktu Yesus ketuk. Kalian belum terima Yesus tadi. Sehingga di dalam masih dosa. Jadi siapa yang bisa membersihkan dosa yang ada di dalam ini? Tuhan Yesus, bukan kita. Jadi jangan tunggu, aku berubah dulu ya, nanti ku coba enggak berbohong dulu supaya aku buka hatiku. Bukan berubah dulu baru terima, tapi terima dulu, baru Yesus yang mengubahkan. Ngerti ya? Coba ucapkan. Mana? Berubah dulu baru terima, atau terima dulu baru diubahkan? Berarti kan gak perlu kita, aku berubah dulu ya, nanti aku gak mencuri lagi dulu ya. Mak, aku mau gak mencuri lagi, gak melawan mama lagi lah, aku coba. Karena aku mau terima Yesus. Bukan seperti itu. Justru karena kita masih bohong, masih mencuri, masih melawan, masih lasak, ya kan? Masih sering berantem, masih benci, kita gak bisa berubah kalau gak buka hati untuk Yesus yang sedang mengetuk. Tapi kalau dia tok, Yesus mengetuk pintu hatiku. Dia sudah berdiri di depan hatiku rupanya. Tinggal ku buka, lalu ku terima. Aku selamat loh. Kalau aku selamat masuk surga. Lalu yang kedua, aku bisa diubahkannya. Dari marah-marah menjadi lembut. Kayak si Anete. Anete kan tukang marah ya kan. Apa? Aku gak mau mengampuni kau. Kau buat adikku patah kakinya.
Kan gitu ya, itu si Anete. Dari marah-marah menjadi lembut. Siapa yang mengubahkan Anete, anak-anak? Siapa yang mengubahkan kalian? Siapa? Tuhan Yesus juga. Kalau begitu, perlukah sekarang diterima atau nanti sesudah kalian tamat sekolah? Kapan perlu diterima Tuhan Yesus? Sesudah tamat dulu atau sekarang ketika kita masih berdosa? Kapan kita perlu menerima Tuhan Yesus itu, Deo? Berubah dulu atau sekarang? Sekarang ya. Apa firman Tuhan yang sudah mengetuk pintu hatimu? Apa? Wahyu 3 ayat 20. Anugerah, apa yang sudah mengetuk pintu hatimu? Ibrani 4 ayat 13a. Coba ucapkan. Dan tidak ada Nah, kalau suara mengetuk itu biasanya ketukannya itu adalah memberi keselamatan. Ya, seperti ini kan memberi keselamatan ini kan. Ketukannya ini kan supaya siapa yang membuka pintu, aku masuk, makan dan bersama dengan dia, tinggal. Kalau Yesus sudah tinggal, berarti selamat. Jadi ketika kita mendengar ketukannya itu adalah ketukan untuk membawa kita selamat. Bukan ketukan suara-suara yang lain, bukan. Tapi supaya bagaimana kita selamat. Contoh yang membuat selamat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Ini kan firman ataupun suara yang membawa kepada hidup kekal. Itu maksudnya suara Tuhan sedang mengetuk. Wahyu 3 ayat 20, Yohanes 3 ayat 16, kemudian Matius pasal 7 ayat 13, itu suara-suara yang membawa kalian mendapat hidup kekal. Itu ketukan-ketukan untuk membukakan pintu supaya pintu terbuka, keselamatan terjadi. Ya. Christine, apa suara firman Tuhan yang sudah kamu dengar? 2 Korintus 5 ayat 17 isinya. Jadi ya, 2 Korintus 5 ayat 17 juga sama ya. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus menjadi ciptaan baru. Yang lama marahnya, mencurinya, bohongnya berlalu. Yang baru datang. Apa yang baru? Lemah lembut, menghormati, mentaati, sopan. Ini yang baru. Bagaimana baru? Kalau di dalam Kristus. Berarti ketika kita membuka hati menerima Yesus, barulah hidup kita menjadi baru. Diperbaharui. Yang lama berlalu, yang baru datang. Berarti kalau tidak terima Yesus, yang lama terus. Harus di dalam dia baru menjadi hati baru ya. Hidup baru. Kalau belum di dalam Yesus, tetap hati lama. Marah, benci, melawan. Ya, itu terus. Kalian enak gak marah-marah? Merasa enak marah-marah? Hei! Siapa yang suka marah-marah? Ya, enak, cepat tua. Ya, siapa yang marah-marah kerjanya cepat tua? Siapa yang suka melawan? Melawan orang tua. Nanti kamu juga punya anak, dilawan anakmu kamu. Ya kan? Kalian pun nanti jadi orang tua.
Kalau sekarang ngelawan orang tua, nanti kalian jadi orang tua, dilawan anak lagi kalian. Gak mau kenapa? Gitu ya. Karena kita pun gitu sama orang tua kita. Apa yang kita perbuat nanti akan kita terima seperti itu. Jadi ini suaranya mengetuk adalah melalui firmannya, salah satu Wahyu 3 ayat 20. Matius 7 ayat 13. Kemudian Roma 5 ayat 10. Itulah suara-suara yang bisa mengetuk pintu hati kita. Sudah tahu? Sudah tahu melalui apa Tuhan Yesus mengetuk pintu hati kita? Sudah ya, melalui firman-Nya. Egin ada firman-Nya yang sudah mengetuk pintu hatimu? Roma 5 ayat 10. Marko, sudah ada firman Tuhan yang mengetuk hatimu? Belum. Udah, dari mana? Matius 7 ayat 13. Cia? Wahyu 3 ayat 20. Reni? 3:20. Tiang? Matius 7 ayat 13. Efraim? Wahyu 3 ayat 20. Michelle? Wahyu 3 ayat 20. Ricita? Wahyu 3 ayat 20. Andrew? Roma 3 ayat 23. Bahwa kamu berdosa ya. Maria? Matius 7. Ibrani? Ya, kalau Ibrani itu kayaknya nggak mengetuk pintu ya. Karena dia bukan mau masuk dan bukan memberikan keselamatan. Nah, ini yang mengetuk pintu itu sehubungan dengan dia mau masuk, dia mau memberikan keselamatan, dia mau mengampuni dosa. Itulah yang mengetuk pintu. Ayat-ayat seperti itulah dia suara mengetuk pintu karena dia mau masuk untuk mengampuni kita, untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan sorga. Ya, itulah contoh-contoh mengetuk pintu. Yang percaya diselamatkan. Yang percaya ini yang percaya ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dia percaya. Maka dari rombongan orang banyak ini dia pisahkan dirinya. Dia nggak mau ikut-ikutan ke sana. Walaupun banyak orang ke sana dia nggak mau ikut-ikutan. Kalian seringkali mau ikut-ikutan kan? Ribut di sana ikut ribut, ya kan? Main-main di sana, ikut main-main. Dia enggak. Orang percaya itu enggak ikut-ikutan. Tetapi dia pisah. Dia berbeda dari orang banyak ini. Dia lihat jalan sempit ini. Ini yang bawa aku ke sorga. Mereka rame-rame tapi ujungnya neraka. Aku enggak mau. Aku enggak mau bersama mereka. Aku enggak mau berteman dengan mereka yang ke neraka. Tapi aku mau. Sendiri pun aku di sini aku berani. Enggak apa-apa. Yang penting aku ke sorga. Itu namanya percaya. Orang percaya bukan cari teman rame-rame. Orang percaya itu berani sendiri. Sendiri pun kenapa? Orang bersama Tuhan kok. Sendiri pun kenapa? Karena masuk surga kok. Nanti di surga udah banyak kawan. Ya. Jadi ini sedikit orang yang melaluinya kan. Banyak orang yang melalui jalan lebar. Kan itu hafalan kalian ya. Masuklah melalui pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Karena lebarlah jalan menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang melalui jalan itu. Kalian masih di sini ini. Walaupun udah mau pindah ya. Tapi dekat-dekat sini masih. Ada yang sudah di sini enggak ya? Kan gak ada, udah ikut sil pasti mau ke sini pindah satu-satu, masuk melalui pintu yang sempit. Siapa kira-kira mau malam ini kurenungkanlah pulang sil nanti, kuulangi firman Tuhan. Ya, Ricita mau, Johannes mau, Moses mau, Jordan, Christine, Egin, Cia, Reta, Bram, Reni, Anugrah, si Tian, Efraim, yang
si Pani mau merenungkan nanti malam dari ketukan-ketukan Tuhan Yesus tadi ya. Dari suaranya mengetuk kita baca. Merenung artinya apa? Baca ulang. Ini untukku enggak suaranya mengetuk ini? Apa katanya ya? Suara Tuhan tadi apa ya? Ku dengarlah. Kalau ini suaranya mengetuk hatiku, ku bukalah sekali ini. Aku mau masuk ke surga tadi. Aku gak mau lagi hidup dalam dosaku. Karena nanti ujungnya neraka. Gitu ya. Maka ini dia mendengar suara Tuhan. Dia percaya lalu masuk ke surga. Hanya ada 2 jalan. Satu, jalan kebinasaan, satu jalan yang sempit. Itulah menuju sorga. Jalan yang sempit itu maksudnya adalah hanya melalui Yesus Kristus. Gak ada yang lain. Makanya dikatakan sempit. Gak ada pilihan. Jadi kalau orang mau ke sorga hanya satu jalannya. Hanya satu jalan ke sorga. Yesus saja jalannya. Berapa jalan ke surga? Udah ngantuk ini. Coba berdiri dulu, berdiri. Udah kekenyangan jadi ngantuk. Berdiri semua, berdiri dulu semua. Aku jalan satu-satunya kita nyanyikan. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Kita nyanyikan ya. Hanya satu jalan ke surga. Hafal semua kan? Yuk. 2, 3, ya. Hanya satu jalan ke surga. Yesus saja jalannya. Semua bergerak. Satu jalan ke rumah Bapa. Yesus saja jalannya. Tak jalan lain. Tak jalan lain, tak jalan lain, tak jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Belum bergerak, sama badannya digerakkan ya. 1, 2, 3, ya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tak jalan lain, tak jalan lain, tak jalan lain, tak jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Berapa jalan ke surga? Siapa jalannya? Semua menjawab. Berapa jalan ke surga? Siapa jalannya? Silakan duduk. Berarti kalau tidak melalui Yesus, kemana? Kalau jalannya hanya satu yang menuju surga. Berarti kalau dia nggak melalui Yesus, kemana dia? Kemana dia ini? Ke neraka ya. Mari kita baca ini. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Satu-satunya pintu yang membawa kita kepada keselamatan adalah Yesus. Sehingga kita perlu membuka hati kita untuk menerima Yesus agar dosa kita diampuni dan kita selamat. Maukah Anda memilih jalan yang sempit yang menuju kepada kehidupan sorga? Siapa yang menjawab? Maukah anak-anak memilih jalan yang sempit yang menuju kepada sorga? Iya. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan satu-satunya jalan kepada Bapa. Tidak ada jalan lain. Itu salah satu ketukannya Yohanes 4:6. Akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Enak sekali kalau masuk melalui pintu itu. Kenapa? Ya karena itu satu-satunya pintu ke surga. Jadi kalau kita mau ke surga harus melalui Yesus.
Kalau tidak melalui Yesus berarti enggak ke sorga, enggak selamat ya. Sampai di sini ada mau ditanya? Enggak. Oke, kalau enggak ada mau ditanya, kita akan tutup. Berarti nanti malam bisa direnungkan firman Tuhan yang sudah mengetuk hati tadi, agar buka hati Yesus masuk, dapat keselamatan, dapat pengampunan dosa, hidup diubahkan oleh Tuhan. Siapa yang bisa mengubah hidup kita? Tuhan Yesus, bukan kita ya. Maka perlu kita buka hati untuk menerima Dia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Engkaulah jalan, Engkaulah pintu yang membawa kami kepada keselamatan. Biarlah kami mengerti, walaupun kami masih kecil, tetapi kami pun berharga di mata-Mu. Untuk kami Engkau datang, dan Engkau juga mengetuk pintu hati kami, supaya kami membukakannya, agar Tuhan Yesus masuk dan Engkau mengampuni dosa kami diselamatkan. Kami sudah mendengar firman dan kami mau mengulanginya supaya firman itu jadi dalam hidup anak-anak dan mereka yakin bahwa dosa mereka sudah diampuni oleh Tuhan dan hidup mereka diubahkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.